Memang untuk motor 2 tak sangat dikenal dengan tenaganya yang responsif. Tidak terkecuali dengan motor Satria 2 tak ini. Saya sudah menggunakan motor Satria 2 tak ini memang hampir sudah 3 tahun. Tentu banyak pengalaman dan keseruan yang saya lewati. Saya akan menggolongkan tentang kelebihan dan kekurangan motor Satria 2 tak dibanding dengan motor 2 tak yang lainnya, terutama di kelas motor bebek. Oke, kelebihan yang pertama menurut saya dari segi bodinya yang ramping. Nah, kebetulan untuk saya sendiri memiliki 2 motor. Yang pertama motor CBR 150 dan yang kedua motor Satria 2 tak. Nah, untuk harian saya lebih sering menggunakan motor Satria 2 tak karena di dalam penggunaannya menurut saya sangat praktis dan juga enteng. Dari bobot motor sangat jauh dibandingkan dengan bobot motor zaman sekarang. Coba kita bandingkan bobot dari motor Satria 2 tak dengan motor Matic, yang mana motor Matic banyak menggunakan mesin di bagian kiri. Ketika kita parkir atau ingin memindahkan motor, itu akan terasa berat. Berbeda dengan motor Satria 2 tak yang memiliki posisi mesin di bagian tengah, yang mengakibatkan ketika kita ingin memindahkan motor ataupun menggunakannya di dalam kehidupan sehari-hari, itu sangat nyaman digunakan. Selain itu, untuk di jalan, karena dia memiliki bodi yang ramping, sangat enak digunakan ketika berkendara. Motor Satria ini tidak nyangkut ke sana kemari ya, karena bodinya yang ramping. Kelebihan yang kedua, di dalam berkendara tidak pegal. Berbeda dengan motor CBR milik saya, yang mana dia menggunakan stang jepit. Jadi di dalam penggunaannya kita harus sedikit membungkuk ya, dan itu mengakibatkan bagian lengan dan juga punggung lebih terasa cepat pegal. Berbeda dengan motor Satria 2 tak ini, di dalam posisi berkendara kita tidak pegal. Kelebihan yang ketiga terletak di tenaganya yang menurut saya cukup oke. Memang untuk motor 2 tak sangat dikenal dengan tenaganya yang responsif. Tidak terkecuali dengan motor Satria 2 tak ini, yang mana dia memiliki tenaga yang sangat enak untuk digunakan pada motor harian. Dan juga tidak kalah dengan tenaga motor-motor zaman sekarang. Kelebihan yang keempat, dari segi suara knalpotnya. Memang untuk motor 2 tak rata-rata memiliki knalpot yang sudah dibobok. Namun kelebihannya ketika memang bobokannya itu masih masuk akal, dia tidak rentan untuk ditilang oleh polisi. Berbeda dengan kita ketika menggunakan motor 4 tak dan diganti knalpotnya menggunakan knalpot racing, itu sangat rentan ketika ada operasi atau ada razia. Nah, untuk motor Satria 2 tak ini meskipun sudah dibobok, sudah beberapa kali saya lolos operasi karena memang untuk bobokannya masih masuk akal. Dan juga untuk suara 2 tak yang memang wajar seperti itu. Yang kelima, sering menjadi pusat perhatian orang. Tidak jarang ketika saya berada di lampu merah ataupun di pom bensin, orang-orang seringkali melihat tampilan motor Satria 2 tak ini, karena mungkin motor ini tergolong ke dalam motor yang jadul karena sangat jarang sekali penggunanya. Jadi ketika motor ini lewat seringkali menjadi pusat perhatian orang. Nah, itu menjadi keunikan tersendiri di dalam penggunaannya.
Kelebihan yang keenam, harga motor 2 tak ini cenderung terus naik dari waktu ke waktu. Karena apa? Karena motor 2 tak ini tergolong ke dalam motor eksklusif, tidak keluar lagi di pabriknya. Jadi buat kalian yang sudah memiliki motor 2 tak, harap dipelihara dan juga disimpan baik-baik, karena tidak menutup kemungkinan semakin lama akan semakin mahal harganya. Kelebihan yang ketujuh, motor Satria 2 tak ini seringkali banyak yang nawar. Setelah kita bahas kelebihannya, sekarang kita masuk kepada kekurangannya. Tidak mungkin setiap unit motor tidak memiliki kekurangan. Nah, untuk motor Satria 2 tak ini, kekurangan yang pertama mungkin dan pasti terletak di konsumsi bahan bakar. Memang untuk motor 2 tak yang paling mencolok itu karena penggunaan bensinnya yang sedikit boros. Nah, itu menurut saya merupakan hal yang sangat wajar. Namun berhubung motor Satria 2 tak saya ini pada dasarnya basicnya adalah Satria S bukan Satria R, yang mana dia memiliki karbu yang lebih kecil, jadi untuk konsumsi bahan bakarnya tidak terlalu boros seperti versi yang R, karena untuk karbunya sendiri masih original dan belum diremer. Jadi tidak ada kendala atau keluhan apapun dari konsumsi bahan bakar, masih tergolong aman. Apalagi dulu ketika mesin belum diporting, dia sangat irit banget ya untuk konsumsi bahan bakar. Nah, sekarang berhubung sudah diporting harian, untuk bahan bakarnya ya sedikit boros dibandingkan dengan kondisi semula atau kondisi awalnya. Selanjutnya, kekurangan yang kedua adalah untuk motor Satria 2 tak ini terletak di harga spare partnya yang cenderung lebih mahal dibandingkan F1 ZR ataupun motor lainnya. Nah, itu dia kesan-kesan saya menggunakan motor Satria 2 tak ini untuk harian. Bagi kalian yang memiliki kesan-kesan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.